Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Hari ini saya bukan sedang liburan ya, melainkan saya akan mereview rumah siap huni yang posisinya ini berada di perumahan Araya teman-teman. Lihat di bagian belakang rumahnya juga sangat keren sekali ya, terdapat private pool. Nah, kira-kira seperti apa review lengkapnya? Pastikan kalian tonton terus video ini sampai akhir ya. Oke, kita langsung review rumahnya. Let's go. Ya teman-teman, ini dia penampilan bagian depan rumahnya ya. Untuk rumah ini berada di perumahan Araya, tepatnya di area Geraha Golf teman-teman. Nah, rumah ini baru dibangun ya, baru selesai dan ini akan dijual teman-teman. Nah, untuk rumah ini berdiri di lahan seluas 200 meter persegi dengan dimensinya selebar 10 kali kepanjang ke belakangnya sebesar 20. Sedang untuk luas bangunan sendiri sebesar 242 meter persegi. Kita coba lihat ya untuk bagian fasadnya teman-teman. Untuk tampilan fasad di sini dia sudah mengusung konsep modern minimalis ya. Tampilannya simple tapi cakep juga ya. Nah, bisa dilihat di bagian atasnya di sini terdapat permainan layer teman-teman. Di sini untuk finishingnya semua dia menggunakan kamprot ya. Dan juga ada permainan warna ya. Ada warna abu-abu tua dipadukan dengan warna abu-abu muda. Supaya tidak polos, tampilan bagian fasad lantai 2-nya ini juga diberikan aksen tali air ya. Untuk permainan tali airnya bisa dilihat permainannya juga bervariasi ya, antara kiri dan juga kanan berbeda. Kemudian supaya tampilannya lebih oke lagi, di bagian atas bisa dilihat terdapat semacam kisi-kisi panah dari aluminium. Itu juga nantinya mungkin berfungsi supaya ada penghawaan ya, supaya bisa masuk ke bagian dalam area rumahnya. Dan juga supaya menjaga privasi supaya tidak terlalu terlihat ya untuk di bagian dalam rumahnya. Oke, mungkin kita lihat dulu. Untuk bagian pagarnya di sini dia model sliding ya. Di sini dia sudah menggunakan besi, plat besi dan dipadukan dengan adanya plat besi perforated ya. Jadinya terlihat samar untuk di bagian dalam. Ini juga bisa difungsikan oleh pemilik nantinya supaya bisa melihat apakah ada tamu untuk di bagian luarnya. Kemudian untuk bagian dinding, di sini juga bagian dinding depannya juga masih diberikan aksen kamprot dan juga tali air teman-teman. Untuk akses masuk di sini terbagi dua ya. Di sini terdapat gerbang geser dua untuk kalian bisa masukkan mobil. Sedang untuk tamu, kalian juga tidak perlu repot-repot ya, karena di sini juga masih disediakan bukan pintu kecil, jadinya tidak perlu membuka untuk bagian gerbangnya. Oke, kita lanjut ya untuk lihat ke area carportnya. Nah, lihat area carportnya sangat luas sekali ya, sangat lega sekali. Ini bisa muat untuk 2 mobil ya. Untuk bagian lantainya di sini dia menggunakan material batu andesit ya. Kemudian ditata rapi dengan adanya nut tali air, teman-teman. Kemudian di bagian belakang di sini masih terdapat bukaan jendela. Ini kemungkinan adalah area kamar ya, kamar tidur. Nah, supaya tampilan lebih cakep lagi di bagian depan di sini masih dilapis dengan adanya WPC, teman-teman. Model kayu ya. Kalau kita lihat dengan adanya model kayu seperti ini tuh tampilan rumah jadi lebih elegan dan juga apa ya, kerasa hangat gitu teman-teman. Jadinya lebih cantik lagi ya. Di bagian bawah dia kamprot. Nah, lanjut ya. Di bagian depan saya ini terdapat split level teman-teman. Di sini ini diberikan semacam jalur. Jadi ketika tadi ada tamu masuk, di sini semacam ada area jalan ya teman-teman. Dia di finishing dengan adanya granit tile motif kayu juga. Kemudian di kanannya ini baru ke area terasnya. Untuk area teras di sini juga sangat lega ya. Nantinya mau ditambah tempat duduk dan juga comfortable sambil nyantai di sini juga sangat bisa ya. Nah, di depannya ini disediakan area lahan kering, guna kalian bisa taruh tanaman hias di sana teman-teman. Nantinya apabila kalian mau bisa bikin taman juga masih bisa ya diolah. Yang pastinya area depan ini juga sangat cantik sekali ya. Di bagian belakang saya ini masih diberikan dinding roster ya. Ini juga menunjang selain dari tampilan juga supaya ada penghawaan ya, bisa masuk ke area dalam rumahnya. Di sini juga pemilihan roster sangat bagus. Untuk pemilihan warna juga masih sama menggunakan warna abu-abu. Oke, kita lanjut ya.
Ini adalah pintu utama menuju ke rumahnya, teman-teman. Sudah double door, tampilan pintunya juga sangat cantik ya. Di sini kusennya dari frame alumini dipadukan dengan kayu solid, teman-teman. Oke, seperti apa dalamnya? Yuk kita langsung intip ke dalam. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di dalam rumahnya ya. Untuk area pertama di sini difungsikan sebagai area ruang keluarga ya nantinya. Berhubung di sini sudah disediakan meja TV. Nah, nantinya mungkin kalian bisa tambahkan ya tempat duduk santai di sini sambil ditambahkan coffee table, teman-teman. Kemudian di belakang saya ini kalau melihat dari di sini terdapat jalur air, teman-teman ya, dan adanya jalur pembuangan. Nantinya mungkin bisa difungsikan sebagai pantry ataupun dapur ya untuk di bagian depan saya ini, teman-teman. Nah, untuk tinggi plafon di sini juga sangat cukup tinggi ya, tingginya ini sekitar 3 meter. Nah, menariknya untuk di area tengah ini juga nantinya kalian mendapatkan pencahayaan ya dari area bagian belakangnya. Di sini bisa dilihat terdapat pintu nantinya ini untuk kita bisa mengakses ke bagian belakang kolam renang, teman-teman. Nah, dari area dapur di sini di sebelah kiri saya ini adalah area meja makannya ya. Di sini sudah tersedia meja makan dengan 4 seat. Nantinya mungkin kalau kalian mau tambahkan hingga 6 seat, mungkin tinggal merubah meja makannya juga masih sangat cukup ya untuk areanya di sini. Nah, menariknya dari meja makan ini langsung mendapatkan view yang sangat bagus ya ke arah kolam renang ya. Berhubung di sini juga masih diberikan semacam bukaan pintu model sliding sangat besar ya, hingga 3 pintu di sini, teman-teman. Pastinya untuk pencahayaan dan juga penghawaan juga sangat bagus ya. Langsung mendapatkan dari luar masuk ke dalam sini. Nah, sebelum saya bahas ke kiri saya, di depan saya ini, teman-teman, bisa dilihat di sini. Ini mungkin bisa saya sebut sebagai inner court ya. Tapinya di sini dia menggunakan rumput sintetis. Tapi nantinya apabila kalian mau rubah dengan adanya rumput sungguhan dan juga tanaman hijau juga masih bisa ya. Berhubung di atas ini terdapat void dan juga pencahayaan sangat bagus ya. Pastinya jika kalian tambahkan tanaman hias, di sini juga bakalan hidup karena mendapatkan pencahayaan langsung dari atas. Nah, ini adalah bagian dinding roster ya, teman-teman, yang kita lihat di bagian depan rumahnya tadi. Nah, menariknya di sini terdapat pintu kamuflase ya. Tadi awalnya saya tidak tahu ya kalau ini adalah sebuah pintu dari depan, semacam hanya bentuk dindingan dari kantor saja, teman-teman. Nah, di sini nantinya bisa kalian buka supaya terdapat akses bukaan cahaya dan juga udara ya, sangat besar untuk di area inner court ini, teman-teman. Kita lihat juga untuk di bagian dinding-dinding di antara void ini semuanya dikamprot ya dengan warna abu-abu tua. Di atas masih terdapat bukaan jendela yang sangat banyak, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ya. Di depan saya ini adalah area tangga menuju ke lantai 2-nya. Nah, mungkin di bagian bawahnya nanti ini kalian bisa tambahkan kabinet ya, guna bisa menyimpan barang-barang atau sepatu, masih bisa muat, teman-teman. Di sini hanya diberikan semacam kadensa. Untuk di belakang saya, ini adalah area kamar mandinya ya. Untuk rumah ini nantinya terdapat 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi ya. Ini adalah kamar mandi pertama di lantai 1 dan untuk kamar mandi kedua ada di lantai 2. Mungkin kita coba intip untuk kamar pertama di lantai 1. Nah, teman-teman, ini adalah kamar pertama ya di lantai 1-nya. Untuk dari dimensinya ini sebesar 4,5 kali 3,5. Untuk kamar pertama ini ada yang saya sangat suka ya, berhubung untuk bukaan jendelanya di sini sangat banyak ya. Di bagian depannya bisa dilihat terdapat bukaan jendela yang langsung mengarah ke bagian area inner court-nya, teman-teman. Kemudian di sisi kiri saya juga masih ditambahkan ya bukaan jendela ke arah bagian depan area carportnya, teman-teman. Nah, di sini nantinya ini sudah semi furnish ya, disediakan bed. Nah, kalian mungkin tinggal tambahkan wardrobe pakaian di bagian depan saya, teman-teman. Di situ, nah mungkin di bagian kiri saya ini nantinya bisa ditambahkan mungkin semacam meja rias ya. Nah, untuk bagian lantainya di sini semuanya sama ya, menggunakan granit tile dengan ukuran 60 x 60, teman-teman. Untuk bagian frame jendelanya di sini semuanya menggunakan frame alumini ya. Ini model sliding. Pastinya ketika dibuka penghawaan sangat bagus sekali untuk di kamar ini. Oke, dari kamar pertama ini kita mungkin lihat untuk ke area belakang rumahnya. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di area belakang rumahnya ya.
area paling favorit di rumah ini. Berhubung di belakang saya terdapat private pool ya. Untuk kolam renang di sini dimensinya sebesar 5,5 kali 2,5 ya teman-teman. Dengan kedalaman sekitar 1,5 sampai 2 meter untuk di bagian ke sana. Nah, untuk di area belakang sini, di bagian kiri saya masih terdapat untuk area gudang ya. Untuk area gudang berada di bawah tangga teman-teman. Cuma untuk aksesnya diakses dari area belakang sini. Kemudian di kiri saya di sana terdapat lubang, itu nantinya adalah bagian mesin kolam renangnya ya. Nanti tinggal ditambahkan penutup di sana. Nah, sedang di bagian ujung di sana masih disediakan untuk area shower ya, untuk area bilas. Jadi kita kalau renang bisa bilas di sana. Untuk di bagian kanan di sini juga masih diberikan semacam tempat duduk santai ya. Jadinya kita bisa ngobrol nantinya dengan anggota keluarga sambil menikmati ke arah kolam renangnya. Nah, untuk bagian dinding-dindingnya di sini semuanya hanya dikamprot saja dengan ditambahkan variasi kristali air ya. Untuk di bagian atas di sini nantinya terdapat balkon ya untuk di bagian sisi kamarnya teman-teman. Mungkin habis ini kita langsung lihat untuk ke lantai 2-nya. Oke, let's go. Untuk di area tangga ini bisa dilihat untuk pencahayaannya juga sangat bagus ya. Tidak terlalu gelap, berhubung di kanan saya ini terdapat bukaan jendela yang sangat besar ya. Dari luar pastinya mendapat cahaya hingga menuju ke area tangganya teman-teman. Untuk bagian lantai tangganya pun juga didesain sendiri ya. Dia menggunakan granit dengan motif marmer warna hitam. Tampilannya jadi sangat mewah sekali ya. Untuk bagian dinding-dinding samping di bagian area tangga di sini hanya dicat putih polos dipadukan dengan adanya variasi tali air ya. Sedang untuk bagian railingnya teman-teman, di sini bisa kita lihat untuk bagian pegangannya dia menggunakan plat besi ya, dipadukan dengan pipa silinder ya. Oke, kita lanjut untuk naik ke lantai 2-nya. Di lantai 2 di sini, nah di sini juga sangat lega ya. Area di sini mungkin nantinya bisa kalian tambahkan tempat duduk santai saja teman-teman. Berhubung luasannya juga tidak terlalu besar ya. Menariknya tapi untuk di area tengah di lantai 2 di sini sangat banyak sekali ya untuk bukaan jendelanya. Di sebelah kiri saya di sini terdapat bukaan pintu dan jendela yang langsung mengarah ke area kolam renangnya. Mungkin kita coba intip ya. Nah, di sini terdapat selasar cukup panjang teman-teman. Di sini kita bisa menikmati view ke arah bawah kolam renangnya. Oke, kita lanjut ya. Di bagian tengah di sini, nah ini yang saya sangat suka teman-teman. Berhubung juga masih disediakan bukaan jendela. Di sini materialnya masih sama ya, menggunakan frame alumini. Ketika dibuka langsung terdapat anginnya nih, langsung masuk teman-teman. Anginnya didapatkan dari bagian sisi depan ya. Di sini nantinya kita juga bisa melihat ke area inner court di bagian lantai 1. Sangat menarik sekali ya untuk desain layout dari rumah ini. Untuk di lantai 2 sini nantinya terdapat 3 kamar tidur ya. Mungkin kita coba spill untuk kamar tidur pertamanya. Ini adalah kamar pertama di lantai 2 ya. Dari segi dimensi ini sebesar 2,8 kali 2,5 teman-teman. Nantinya apabila kalian mau tambahkan semacam bed dengan ukuran 1 meter juga masih sangat cukup ya. Tapi nantinya apabila saya misalkan membeli rumah ini, mungkin saya fungsikan sebagai area ruang kerja teman-teman. Di sini untuk di kamar ini pencahayaan juga didapatkan dari sisi depan saya teman-teman. Di sini terdapat bukaan jendela yang juga mengarah ke bagian selasar di lantai 2 teman-teman. Oke, dari kamar pertama ini mungkin kita langsung spill kamar kedua di lantai 2. Let's go. Ini adalah kamar kedua di lantai 2 ya teman-teman. Ternyata di kamar ini terdapat kamar mandi dalam. Mungkin kita coba intip ya kamar mandinya seperti apa. Untuk kamar mandinya di sini sangat kompleks sekali ya. Sudah terdapat shower, kloset, dan nanti tinggal tambahkan untuk kabinet wastafel teman-teman. Di sini sudah disediakan untuk area jalur airnya ya teman-teman. Nah, untuk di bagian dinding dan lantainya semua ini sudah di cover full ya dengan adanya granitel full teman-teman. Untuk di bagian di sini sangat terang, berhubung di bagian atas terdapat skylight ya. Oke, mungkin kita coba lihat ya untuk bagian kamarnya. Untuk dimensi kamar utama di sini sebesar 3,5 kali 5 meter teman-teman ya. Dan ini merupakan kamar terbesar ya untuk di rumah ini. Dari segi layout, tampilan juga hampir sama ya dengan kamar pertama di lantai 1.
Di depan saya terdapat bukaan jendela yang sangat besar yang langsung mengarah ke area inner court, teman-teman. Di sini untuk pencahayaan juga sangat bagus ya, berhubung langsung didapatkan dari skylight yang berada di area tengah rumah ini. Kemudian masih ditambahkan lagi dengan adanya bukaan jendela yang langsung mengarah ke sisi depan bagian rumahnya. Nantinya kalian bisa tambahkan untuk area bed di sebelah sini, teman-teman. Berhubung di sini disediakan colokan, nantinya bisa kalian tambahkan nakas ya. Jadinya kalian bisa cas HP di sini. Sedang untuk area wardrobe nanti mungkin bisa kalian tambahkan di sisi depan saya. Di bagian kiri saya ini juga masih disediakan untuk jalur yang bisa pasang TV, ataupun mungkin apabila tidak menggunakan TV kalian bisa tambahkan untuk area meja rias kecil di area sudut sini, teman-teman. Oke, dari area kamar utama ini mungkin kita lanjut ya untuk lihat ke kamar terakhir di rumah ini. Teman-teman, sebelum saya tunjukkan kamar terakhir, untuk di lantai 2 ini terdapat kamar mandi sharing ya. Seperti apa? Yuk kita coba intip ya. Untuk tampilan kamar mandinya juga hampir sama ya dengan yang ada di kamar utama, teman-teman. Di sini full dengan granit tile untuk bagian lantai dan juga plafon. Sudah compact, terdapat shower, kloset, dan juga nantinya bisa tambahkan kabinet wastafel. Dan masih sama, teman-teman, di bagian belakang di sini masih diberikan terdapat skylight ya. Pastinya untuk pencahayaan di siang hari juga sangat bagus sekali. Oke, kita lanjut lihat ke kamarnya, teman-teman. Ini adalah kamar terakhir ya. Untuk kamar terakhir di sini ada keistimewaannya sendiri ya. Berhubung di sini terdapat akses pintu yang nantinya bisa langsung menuju ke area balkon di bagian depannya, teman-teman. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya, untuk bukaan jendela selain di area balkon di sana juga masih disediakan terdapat di kanan saya yang langsung mengarah ke bagian sisi depan rumahnya. Oke, dari sini di sini terdapat bukaan pintu model sliding yang langsung mengarah ke area sisi balkonnya, teman-teman. Untuk area balkon di sini memang modelnya tertutup ya, berhubung di sini terdapat jendela jalusi model aluminium, bahan aluminium maksudnya, yang juga ini berfungsi seperti di awal tadi menunjang tampilan fasad bagian depan rumahnya ya. Tapi untuk di area balkon ini kita bisa menikmati ke area sisi inner court-nya tadi, teman-teman. Jadinya di sini kita bisa melihat ke area ruang keluarga hingga ke area ruang makannya. Nah, di sini hanya terdapat dak beton, nantinya mungkin kalian mau tambahkan semacam railing dan juga tempat duduk juga masih bisa ya. Teman-teman, itu tadi ya review lengkap dari rumahnya. Gimana menurut kalian? Dari segi layoutnya sangat menarik sekali ya. Untuk rumah ini dibanderol dengan harga 3M-an ya. Jika kalian tertarik untuk rumahnya, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk rumah ini berada di kawasan perumahan elit ya, tepatnya di perumahan Araya, Kota Malang, teman-teman. Pastinya untuk fasilitas sangat lengkap sekali ya di sini ya. Terdapat clubhouse, lapangan golf sangat besar, dan juga terdapat plaza yang sudah terdapat XX1, cafe, dan juga pastinya sudah dilengkapi dengan adanya kampus, teman-teman, yaitu BINUS. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa lagi di video jalan-jalan review berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi. Saya Denny Gunawan pamit. Bye.